Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Rumus raih kesuksesan adalah ketika kreativitas dan kedisiplinan mampu Anda padukan. Masih di I'm Possible, inspirasi Wisnu Tama, Zero Mistake. Dari impossible jadi I'm Possible. Oke, nah tadi sebelum kita membahas tentang karir ya, tadi sempat ada ibu-ibu yang nanya nih, udah sukses di dunia pertelevisian, apakah akan terjun ke politik? Begini, saya merasa belum sukses di pertelevisian. Ya. Jujur, saya masih banyak PR ya, dan saya masih banyak cita-cita di bidang entertainment begitu ya. Kalau politik saya tidak pernah terpikirkan sama sekali, ya kan. Dan saya merasa saya bukan ahli politik, paham politik dan ketertarikan saya ke bidang politik itu tidak terlalu ada gitu ya. Masih banyak yang bisa dikerjakan ya di dunia industri kreatif ya. Dan Mas Tama juga masih sangat dibutuhkan nih di dunia industri kreatif di Indonesia pasti. Nah tadi saya juga sempat nanya, karena kalau dilihat mungkin kalau dari pendidikan banyak loncat-loncat, banyak jatuh bangunnya. Tapi kalau dunia karir ini terlihat sangat mulus dalam waktu singkat kalau bisa dibilang sudah bisa mendaki posisi teratas dan usia masih muda pada saat itu. Iya. Itu gimana tuh? Benar atau tidak? Dan perjalanan karirnya seperti apa? Iya, kebetulan saya sudah menjabat sebagai Dirops, bahkan Managing Director, terus Dir itu di usia di bawah 35 tahun ya kan. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya pada saat itu dipercaya. Pada saat itu juga banyak yang jauh lebih senior dari saya, banyak banget gitu ya. Saya masih anak bawang pada saat itu gitu ya. Jadi memang saya intinya menjalankan sesuatu yang dipercayakan kepada saya gitu ya. Dan saya lakukan sebaik mungkin aja pada saat itu dan all out, berusaha all out gitu. Kalau perlu melakukan apapun yang terbaik buat apa yang bisa saya lakukan aja gitu pada saat itu. Jadi memang jujur pada saat saya menjadi PA sekalipun gitu ya, saya cuma pikirannya satu, saya harus jadi PA yang paling terbaik gitu. Pada saat saya menjadi produser, saya harus menjadi produser yang terbaik di batch saya gitu ya. Pada saat saya menjadi eksekutif produser, saya harus menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik aja. Tapi saya tidak punya ambisi untuk menjadi, nggak kebayang jadi direktur aja nggak kebayang. Tapi sama waktu nader selalu dapat kesempatan itu ya. Di TV yang pertama juga akhirnya saya jadi kepala produksi, mimpin news juga gitu ya. Di televisi yang berikutnya akhirnya jadi dirut ya. Sekarang juga jadi dirut gitu ya. Tapi ya gitu aja, nggak ada ambisi-ambisi. Dan seorang Wisnu Tama bukan hanya punya kerendahan hati, menurut saya juga punya kekuatan hati untuk berani keluar dari zona nyaman. Nah salah satunya terbukti nih, sudah berada di posisi atas, tapi pada saat itu memutuskan untuk keluar. Apa yang membuat Mas Tama berani mengambil keputusan itu? Iya, waktu itu pada saat itu sempat dibilangin banyak orang, wah you sebagai direktur utama sebuah media yang besar, lu akan banyak kehilangan luxuries gitu ya kan. Banyak kehilangan hal-hal yang dalam tanda kutip mewah lah gitu ya, akan kehilangan hal itu. Memulai karir baru juga kan gak gampang pada saat itu. Jadi banyak yang nakut-nakutin gitu. Tapi karena saya kebetulan orangnya senang bercanda ya. Jadi segala sesuatu saya gak terlalu seriusin gitu ya. Saya justru melihat itu menjadi sebuah pengalaman hidup ya, pada saat kita karir yang istilahnya di atas ya. Kita berusaha men-challenge diri kita untuk membuat sesuatu yang dari bawah lagi gitu ya. Jadi kita yang mengkondisikan itu gitu. Mulai lagi dari nol justru. Mulai lagi dari nol, karena banyak sekali saya lihat orang-orang yang udah menjabat sekian lama terus pada saat dia pensiun ya kan atau jatuh itu kayaknya sakit banget gitu ya. Daripada kita dikondisikan seperti itu, lebih baik kita mensimulasikan itu sendiri ke diri kita supaya kita juga jadi orang yang tegar. Pada saat diberi kesempatan jadi kreatif director misalnya atau bikin acara besar gitu. Saya tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak muda kreatif yang baru, bisa berdebat, bisa berdiskusi segala macam, karena saya turun ke bawah. Kalau kita terkungkung dalam sangkar emas gitu ya akhirnya ya begitu ya. Kadang-kadang
laporan ini bisa salah ya. Kita cuma bisa mendengar aja apa yang disampaikan ya, padahal belum tentu benar iya, ya. Gitu. Oke, nah ini tapi satu hal nih yang pengen saya tanyakan Mas Tama. Kan memang ranahnya di industri kreatif, pengalamannya juga di sana. Tapi begitu keluar dari zona nyaman dan berhenti menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar, akhirnya malah memutuskan untuk membuat restoran. Ya kali-kali aja nggak diterima atau nggak bisa bikin TV lagi atau gimana gitu ya, paling nggak ada nafkah lah gitu kan. Dan memang saya melihat pada saat itu saya bikin restoran di Kemang bersama teman saya gitu ya. Karena saya pikir menarik aja gitu ya. Dan saya memang senang gitu ya pulang kantor ngobrol sama teman dengan suasana yang santai gitu ya. Saya pikir lucu juga kalau punya restoran sendiri ya daripada bayar tempat lain dulu gitu kan. Betul, betul. Dan berarti memang benar sih seperti yang Mas Tama selalu bilang bahwa kalau kita memulai sesuatu ya jangan dipikirkan sisi bisnis komersialnya dulu, tapi memang harus suka atau enggak, memberikan manfaat atau enggak, value-nya apa. Ya, itu sama selalu dilakukan seperti itu ya. Jadi begini, ada shifting paradigm lah dalam bisnis sekarang gitu. Kalau zaman dulu memang segala sesuatu tuh mesti mikirin start suatu bisnis itu harus bisnis oriented, ya kan gitu ya. Kita tahu lah perusahaan-perusahaan masa lalu yang besar-besar. Tapi perusahaan yang tumbuhnya sangat signifikan akhir-akhir ini adalah perusahaan-perusahaan yang para foundernya itu memikirkan value-nya. Ya kita silakan lihat lah ya Fortune 500 segala macam. Perusahaan-perusahaan apa itu semua. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga banyak yang juga melesat itu luar biasa karena dia create value. Nah, salah satu bukti nyata bagaimana kita semua bisa bersinergi dan juga menjadi kebanggaan rakyat Indonesia adalah kemarin di Asian Games ya. Sukses menjadi Creative Director di Asian Games 2018, mendapatkan apresiasi bahkan dari Pak Presiden dan juga dari masyarakat seluruh dunia bahkan. Apa nih perasaannya seperti apa? Apalagi dapat pesan khusus dari Pak Presiden. Iya, jadi memang saya nggak nyangka juga sampai kayak gini tentu. Ya artinya apa yang saya lihat segala macam ini sebuah apa namanya pemberian Tuhan yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya, anugerah lah katakanlah begitu dari Tuhan. Yang intinya pada saat perjalanannya bahkan pada saat awalnya ditunjuk gitu ya, saya meragukan akan bisa jalan bagus saja enggak gitu ya. Artinya dengan segala macam kendala, tantangan ya, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi pada satu poin saya ingat sesuatu bahwa ini momentum saya untuk bisa sekali-sekali membuat Indonesia bangga akan satu hal bersamaan gitu ya. Itu aja yang ada di kepala saya pada saat itu gitu. Dan itu pun yang saya selalu pakai untuk menyemangati tim yang ada. Gitu. Kadang-kadang mereka juga down, kadang-kadang capek segala macam gitu. Dan ribuan itu kan. Dan ribuan betul. Jadi itu aja yang saya pakai. Ayo kita bikin bangga. Apa namanya teman kadang-kadang udah sangat nggak kuat, apa segala macam kecapean dengan tugas yang diberikan gitu ya. Bayangin sejak liburan Lebaran sampai closing Asian Games, saya praktis nggak ada libur satu hari pun. Sabtu Minggu kerja segala macam. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Tapi dengan segala macam kerja keras yang tim kami ya, saya kan cuma salah satu sebenarnya dari sekian ribu orang yang kerja keras itu. Ya kebenaran aja judulnya Creative Director, jadi saya mungkin orang-orang pada tahu, tapi sebetulnya ini kerja sama yang teamwork yang besar ya, dan tentunya pada saat berbagai macam pendidikan yang saya alami itu membantu sekali saya gitu, dan tentunya juga keberhasilan ini luar biasa. Kenapa? Timnya solid ya, pimpinan-pimpinannya dari Pak Presiden, Pak Yusuf Kala ya kan, Mas Anies, Mbak Triawan Munaf, Mbak Puan segala macam. Itu betul-betul ya kayak semua tuh kayak ayo berhasil gitu. Supportnya tuh bikin saya terharu gitu ya. Nggak ada kayak apa doubt gitu, nggak kayak apa reserve gitu ya. Semua pengen bikin ini sukses buat At least for once, let's make Indonesia di mata dunia itu menjadi kebanggaan ya. Iya, jadi memang benar-benar itu aduh luar biasa momennya.
Dan kerja keras selalu membuahkan hasil ya. Ya, Tadi katanya sampai capek banget, nggak ada waktu, wah sibuk sekali. Nah sekarang pertanyaannya, masih ada waktu nggak nih untuk keluarga? Nah ini gimana cara mengatasinya dan bagaimana pesan atau kesan seorang Wisutama untuk keluarganya kita lihat setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari Impossible jadi Impossible. Dan saya pertama ngajarin kalau kita kerja dari bawah seperti itu, kita akan menghargai orang yang bekerja dari bawah juga gitu ya. Jadi apapun misalnya kayak kita ke restoran, orang nge-serve kita lebih menghargai mereka. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.